Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teorema faktor dan akar. Nah, jadi kapan suatu nilai dikatakan faktor dari sebuah fungsi, yaitu ketika fungsi dibagi nilai tersebut tidak mempunyai sisa atau sisanya itu 0. Nah, bisa diilustrasikan seperti berikut ya, misalnya ada 14 dibagi 2. Ini kan hasilnya adalah 7 ya, dan sisanya itu 0 ya. Atau bisa kita tulis 14 itu hasil perkalian dari 2 dikali 7 ya, dan sisanya itu ditambah 0 gitu ya. 14 ini adalah suku banyaknya, 2 ini adalah pembagi, dan 7-nya ini hasil bagi, dan 0 ini adalah sisanya ya. Atau kalau kita mau tulis dalam bentuk fungsi, itu bisa kita tulis sebagai fx sama dengan px yaitu pembaginya dikali hx itu hasil bagi ditambah sx yaitu sisanya. Nah kan sisanya ini harus 0 ya, maka kita hilangin aja ini sisanya. Jadi bisa kita tulis fx sama dengan px dikali hx. Nah px dan hx ini adalah faktor-faktor dari fx, sehingga kalau misalnya kita mau ini suku banyak berderajat 3 ya, berarti faktornya itu ada 3, yaitu bisa x min a, x min b, dan x min c. Ini semua adalah faktor. Dan akarnya yang mana? Akarnya adalah yang a, b, dan c ini. A, b, dan c adalah akarnya. Kita coba yuk. Ini untuk mengingat ya, untuk mengingat aja tentang persamaan kuadrat, diminta untuk mencari faktor dan akar dari persamaan kuadrat ya, x pangkat 2 plus 2x min 3. Nah, ini kan perkalian dari x plus 3 dan x min 1 ya. Berarti x plus 3 dan x min 1 ini adalah faktornya, dan untuk x plus 3 itu kan x sama dengan min 3 ya. Kemudian untuk x min 1 itu x sama dengan 1, maka akarnya adalah min 3 dan 1. Mudah ya? Nah, sekarang kalau misalnya contohnya itu suku banyak berderajat 3, gimana? Carilah faktor dan akar dari x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x plus 5. Gimana ya? Sebenarnya ada cara cepetnya, cara coba-coba. Nanti sekarang kita mau ikutin langkah-langkahnya dulu ya, yang sesuai dengan yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu pada sebuah suku banyak fx ya, an x pangkat n, an min 1, x pangkat n min 1, dan seterusnya sampai a. Langkah-langkah mencari faktor dan akarnya itu yang pertama, kita mencari faktor bulat positif dari an dan a. Nah, untuk faktor bulat positif dari yang paling depan atau an kita namakan dengan P, dan faktor bulat positif dari yang paling belakang atau A kita namakan dengan Q. Selanjutnya, kita menentukan nilai K. K itu bisa plus minus P per Q atau sebaliknya, yaitu plus minus Q per P. Nah, ini tergantung mudahnya kita nanti pakainya yang mana gitu ya. Nah, lanjut, masukkan nilai K-nya tadi ke dalam fungsi fx. Kalau nanti hasilnya adalah 0, maka K tersebut adalah akar dari fungsi fx itu. Nah, x min K-nya adalah faktornya, gitu ya. Lanjut, kita coba kerjain, kita coba terapin ke contoh yang 2 tadi, ya. Yaitu, tadi gimana ya? Ibu tampilin lagi di sini ya. Yaitu langkah yang pertama, kita harus mencari P sama Q-nya. P-nya itu adalah faktor bulat positif dari yang paling depan, sedangkan Q adalah faktor bulat positif dari suku yang paling belakang. Nah, yang paling depannya ini kan gak ada angkanya ya, berarti 1. Berarti faktor dari 1 itu ada apa aja? Ya 1 aja gitu ya. Berarti P sama dengan 1. Lanjut, Q. Sekarang kita cari faktor bulat positif dari 5, yaitu 1 dan 5. Bisa kita tulis 1,5. Misal soalnya itu di sini tandanya min kayak gini. Misal soalnya itu sekarang x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x min 5. Di sini tandanya min. Nah, P-nya itu kan tetap 1 ya. Nah, Q-nya itu pun tetap
1 sama 5. Kenapa? Karena yang diminta itu adalah faktor bulat positif. Jadi tanda min di sini kita abaikan saja, kita perhatikan ya. Cukup kita perhatikan angkanya yaitu 5. Dimana faktor dari 5 itu 1 dan 5, sehingga Q-nya pun tetap sama yaitu 1 dan 5 gitu ya. Misalnya nanti angkanya itu adalah berapa ya? 9. Nah, faktor bulat positif dari misalnya min 9 ya. Faktor bulat positif dari 9 itu kan bisa 1, 3, kemudian 9. Maka Q-nya itu pun nanti 1,3,9. Begitu ya, bisa dipahami. Lanjut, langkah yang kedua yaitu mencari nilai K. K itu bisa plus minus P per Q atau plus minus Q per P. Karena di sini Q-nya itu lebih banyak ya daripada P-nya, kita pakai yang kedua aja nih, yang Q per P ya. Kita masukin, ketika Q-nya itu 1, P-nya itu 1, berarti 1 per 1. Kemudian Q-nya 5, P-nya itu 1, berarti plus minus 5 per 1. 1 per 1 itu kan 1 ya, dan 5 per 1 itu 5. Jadi K-nya itu plus minus 1, plus minus 5. Lanjut, kita masuk ke langkah yang ketiga. Apa tadi Bu langkah yang ketiga? Yaitu memasukkan nilai K yang udah kita dapetin ini ke dalam fungsi fx-nya ya. Kalau misalnya nanti hasilnya 0, berarti K itu adalah akarnya ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba masukin K-nya itu 1 ya. Yang plusnya dulu aja. K-nya itu 1, berarti F1 sama dengan X-nya itu kita semua ganti dengan 1 ya. Jadi 1 pangkat 3 dikurang 5, 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah 5. Berarti 1 pangkat 3 itu 1 ya. Dikurang 5, 1 pangkat 2 itu tetap 1. Berarti min 5 dikali 1 itu min 5. Dikurang 1 ditambah 5. Yuk kita tulis. 1 dikurang 5 dikurang 1 ditambah 5. 1 dikurang 5 itu berapa? Min 4. Min 4 dikurang 1. Itu min 5. Min 5 ditambah 5 yaitu 0. Nah, berarti artinya apa? Artinya, nih, kalau misalnya ketika dimasukin ternyata hasilnya 0, artinya K ini adalah akar dari fungsi fx. Dan X min K-nya itu faktor. Berarti kita bisa tulis X sama dengan 1 itu adalah akarnya. Kemudian X min K. K-nya itu 1 ya. Berarti X min 1 adalah faktornya. Gitu ya. Sekarang kita coba masukin pasangannya nih. Tadi kan udah 1. Kita sekarang masukin min 1-nya. Nah, semuanya X-nya ini kita masukin dengan min 1 ya. Min 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali min 1 pangkat 2 dikurang min 1 ditambah 5. Min 1 kalau dipangkatkan dengan ganjil itu hasilnya akan tetap maksud Ibu, min 1 kalau dipangkatkan dengan ganjil itu hasilnya min 1 ya. Kalau min 1 dipangkatkan dengan genap itu hasilnya 1. Karena ini dipangkatkan dengan ganjil berarti hasilnya min 1 gitu ya. Kemudian min 5 dikalikan min 1 pangkat 2 berarti 1. Min 5 dikali 1 berarti min 5. Min 1 berarti nanti ini plus 1 plus 5. Yuk kita tulis. Min 1 min 5 plus 1 plus 5. Min 1 min 5 min 6. Min 6 plus 1 min 5. Min 5 plus 5 0. Ternyata ini 0 juga. Artinya apa? Artinya K ini adalah akarnya ya. Berarti bisa kita tulis X sama dengan min 1 adalah akar. Dan X min 1. Kan ini tandanya min ya. Jadi X min, kemudian K-nya kita masukin min 1 gitu. X min 1. Atau bisa kita tulis min ketemu min itu kan plus ya. Jadinya X plus 1 adalah faktor. Bisa dipahami? Lanjut ya. Nah, tadi kan kita udah coba nih yang plus minus 1. Sekarang kita coba nilai K yang kedua yaitu 5. Kita coba yang positifnya dulu ya, yaitu 5. Semua X-nya ini kita ganti dengan 5 gitu ya. Jadinya 5 pangkat 3 dikurang 5 dikali 5 pangkat 2 dikurang 5 ditambah 5. 5 pangkat 3 itu 125 dikurang 5 dikali 5 pangkat 2 itu 25. 25 dikali 5 itu 125 juga. Dikurang 5 ditambah 5. Yuk kita tulis. 125 dikurang 125 itu habis ya 0. 0 dikurang min 5 itu min 5. Min 5 ditambah 5 itu 0. Nah, artinya apa? 5 ini, K5 ini adalah akarnya ya. Bisa kita tulis
X sama dengan 5 itu akar, maka X min K, kan tadi ya, K-nya itu 5, maka bisa kita tulis X min 5 adalah faktornya. Nah, karena ini adalah suku banyak berderajat 3, maka faktornya pun ada 3. Nah, kita udah dapat 3 belum? Udah nih, 1, 2, 3, yaitu ada X min 1, X plus 1, dan X min 5, sehingga bisa kita tulis faktornya itu ada X min 1, X plus 1 ya, sama X min 5, tulis di sini. Kemudian akarnya itu kan untuk X min 1 itu akarnya 1 ya. Kemudian untuk X plus 1 akarnya min 1, dan untuk X min 5 itu akarnya 5. Atau kalau kita mau urutin dari yang paling kecil boleh, yaitu berarti min 1 dulu ya, min 1, 1, dan 5 gitu. Bisa dipahami ya? Panjang Bu, panjang, mau yang pendeknya aja. Bisa nih kita pakai cara yang pendek, karena berhubung untuk soal yang contoh yang kedua ini kita masih bisa pakai cara yang coba-coba. Gimana tuh Bu, gimana? Nah, ini kita tahu faktor dari bilangan 5 ini kan meliputi 1 dan 5 ya. Jadi akar yang memungkinkan itu meliputi plus minus 1 sama plus minus 5. Nah, untuk kalau misalnya X-nya itu 1 ya, untuk X-nya itu 1, maka faktornya itu nanti X min 1, paham nggak? Jadi X 1-nya ini pindah ruas ke kiri, jadi X min 1 gitu ya. Nah, untuk X-nya itu min 1, kan ini plus minus 1, jadi ada yang plus, ada yang min gitu ya. Itu faktornya itu adalah plus 1 gitu ya, kan ini pindah ruas ke kiri, jadinya X plus 1 gitu. Sekarang kita untuk yang plus minus 5, jadi untuk X-nya itu 5, faktornya itu adalah X min 5, dan untuk X-nya itu min 5, faktornya itu adalah plus 5, X plus 5. Nah, karena ini suku banyak berderajat 3, maka faktornya itu kan ada 3 tadi Ibu bilang ya. Sehingga dapat kita coba nih kalikan 3 faktor yang ada dari 4 faktor yang ada ini. Nah, misalnya kita mau coba kaliin berurutan, misalnya ini sama ini, jadi 3 faktor yang awal gitu ya. Boleh kita kali ini X min 1 dikalikan dengan X plus 1 itu hasilnya adalah X pangkat 2 min 1. Kita kaliin lagi dengan faktor yang ketiga X min 5, yaitu hasilnya adalah X pangkat 3 min 5 X pangkat 2 min X plus 5. Coba deh perhatiin, ternyata ini tuh sama ya dengan soalnya. Artinya apa? Artinya 3 faktor yang kita coba tadi itu betul merupakan faktor dari fx yang ada di soal. Berarti ini ketiga ini adalah faktor. Jadi kita udah dapet nih faktornya itu ada X min 1, X plus 1, dan X min 5. Dan akarnya itu untuk X min 1 itu tadi 1 ya. Kemudian yang kedua itu min 1, dan yang ketiga itu 5. Atau kalau kita urutin dari yang paling kecil, yaitu dari mulai min 1 ya, min 1, 1, dan 5. Gampang kan? Nah, sekarang coba kita contoh yang ketiga. Untuk yang suku banyak berderajat 4 ya. Masih sama caranya kayak yang tadi, mencari nilai P dan Q, kemudian mencari K-nya, kemudian memasukkan nilai K-nya itu ke fungsi fx gitu ya. Nah, kita sekarang mencari nilai P-nya dulu nih. Di sini kan sama ya, kayak nggak ada angkanya, berarti P-nya itu adalah 1 ya. Karena faktor dari 1 kan hanya 1 saja, kita tulis P-nya itu 1. Kemudian Q, kita mencari faktor bulat positif dari 24. Ada banyak Bu, ada 1, 2, 3, ya kan? Kan 1 dikali 24, kemudian 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6 gitu ya. Berarti ada 8 tuh faktornya ya. Ada banyak nih, ada 8. Sekarang kita mencari apa langkah yang kedua? Mencari nilai K-nya, yaitu bisa plus minus P per Q atau plus minus Q per P. Nah, supaya gampang karena Q-nya itu kan lebih banyak ya, berarti kita pakai yang plus minus Q per P aja. Ya, kita masukin Q-nya 1, kemudian P-nya 1, Q-nya 2, kemudian per P-nya itu 2, Q-nya 3, P-nya itu 1, dan seterusnya hingga 24 per 1 ya di sini. Nah, berarti K-nya itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya hingga plus minus 24. Oke, sampai sini paham?
Langkah yang ketiga, kita masukin nilai k-nya ini ke dalam fungsi fx-nya ini, ya. Kalau misalnya nanti hasilnya 0, berarti k itu adalah akarnya, gitu ya. Nah, kita coba masukin berurut-urut dari yang depan dulu aja ya, yaitu plus 1 ya. Kita masukin 1. Semua nilai x ini kita ganti dengan 1 gitu ya. 1 pangkat 4 dikurang 15, 1 pangkat 2 dikurang 10 dikali 1 ditambah 24. 1 pangkat 4 berarti 1, min 15 dikali 1 pangkat 2 itu 1 berarti min 15, dikurang 10 dikali 1 itu berarti min 10 ditambah 24. Hasilnya berapa? 1 dikurang 15 itu min 14 ya. Min 14 dikurang 10 berarti min 24. Min 24 ditambah 24 yaitu 0. Berarti apa ini artinya? Artinya x sama dengan 1 itu merupakan akar ya. Dan x min 1 adalah faktor. Oke, kita sekarang lanjut untuk pasangannya nih. Dari yang x1 berarti x min 1 ya. Kita masukin semua nilai x-nya ini kita ganti dengan min 1 gitu ya. Kalau min 1 yang tadi dipangkatkan dengan ganjil itu kan hasilnya min 1. Kalau dipangkatkan dengan genap itu hasilnya 1 ya. Berarti ini min 1 dipangkat 4 berarti 1. Dikurang 15, min 1 pangkat 2 berarti 1, berarti min 15 dikali 1 itu min 15. Dikurang 10 dikali min 1 berarti plus 10 ditambah 24 gitu ya. 1 dikurang 15 itu min 14, min 14 ditambah 10 berarti berapa? Min 4 ya. Min 4 ditambah 24 yaitu 20 ya. 20 ini kan tidak sama dengan 0, artinya apa? X sama dengan min 1 ini bukan akar dari fungsi fx gitu. Yuk kita lanjutin, masukin nilai k yang lain yaitu plus minus 2. Kita pakai yang plusnya dulu ya, yang 2-nya. Kita masukin semua nilai x-nya ini kita ganti dengan 2, yaitu 2 pangkat 4 dikurang 15 2 pangkat 2 dikurang 10 dikali 2 ditambah 24 ya. Kita masukin 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 15 itu 60. 10 dikali 2 itu 20 plus 24 gitu ya. 16 dikurangi 60 itu berapa? Min 44 ya. Min 44 min 20 berarti min 64. Min 64 plus 24 berarti min 40 ya. Min 40. Nah, min 40 ini kan tidak sama dengan 0, berarti ini bukan faktor. Berarti ini bukan akar dari fungsi fx. Ya, lanjut. Setelah 2 kita pakai min 2, sekarang kita coba yang min 2. Min 2 pangkat 4. Nah, ini ya. X-nya itu semuanya diganti dengan min 2 ya. Min 15 dikali min 2 pangkat 2, min 10 min 2 plus 24 yaitu 16 min 60 plus 20 plus 24. 16 min 60 itu min 44 ya. Min 44 ditambah 24 itu berarti min 24. Min 24 ditambah 24 itu berarti 0. Nah, ternyata x min 2 ini, x sama dengan min 2 ini adalah akarnya. Berarti kita masukin nih x min k-nya ini kita masukin dengan min 2. Min ketemu min kan plus ya, berarti x plus 2 itu adalah faktornya. Nah, untuk cari faktor-faktor yang lain nih, kan karena dia suku banyak berderajat 4 ya, artinya faktornya itu nanti ada 4, sedangkan kita baru nemuin 2 nih. Boleh nih, kalau misalnya mau dilanjutin dengan memasukkan nilai kakak yang lain, atau kita gabungin kedua faktornya ini untuk mencari faktor yang lain. Kita gabungin aja ya biar caranya lebih pendek gitu. Kita gabungkan nih, kan kita udah dapat faktornya itu x min 1 sama x plus 2. Yuk kita gabungin, kita kaliin keduanya menjadi x pangkat 2 plus x min 2 ya. Lanjut. Nah, tadi kan fungsi fx-nya itu x pangkat 4 min 15 x pangkat 2 min 10x plus 24. Gimana cara cari faktor yang lainnya, Bu? Nah, fx-nya ini kita bagi dengan faktor yang udah kita temuin ini. Nah, nanti hasil baginya itu adalah
faktor-faktor dari fx itu juga gitu ya. Nah, kita bisa pakai cara bersusun ya, dengan pembagian bersusun. Nah, begini, kita tulis dulu nih nilai fungsi fx-nya. Kenapa di sini x pangkat 3-nya ditulis, Bu? Nah, ini biar nanti nggak kepleset pas kita nguranginnya gitu ya. Kan ini sama aja 0 gitu. 0x pangkat 3 gitu ya. Dibagi dengan ini faktornya. Faktornya ini sebagai pembaginya. Nah, masih ingat nggak cara membaginya? Yaitu kita perhatiin yang depannya aja nih, yang x pangkat 4-nya aja nih. Nah, depan ini dibagi dengan yang paling depan juga. Ya, berarti x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2, yaitu x pangkat 2. Ya, x pangkat 2 ini dikali dengan x pangkat 2, tulis di sini yaitu x pangkat 4. Nah, kita kaliin juga nih x pangkat 2 dikali dengan x, tulis di sini yaitu x pangkat 3 ya. Kemudian kita kaliin lagi x pangkat 2 dikalikan dengan min 2 yaitu min 2x pangkat 2, kita tulis di sini. Lanjut, kita kurangin yuk. Nih, x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 berarti habis ya. Kemudian 0x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 yaitu 0 dikurang 1 berarti kan min 1 ya. Kita tulis min x pangkat 3 ya. Min 15x pangkat 2 dikurang min 2x pangkat 2 sama aja dengan min 15x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 yaitu min 13x pangkat 2. Lanjut, min 10x-nya ini kita turunin nih, tulis di sini. Yuk, kita turunin. Kita bagi lagi yang depan ini dengan yang paling depan dari pembaginya. Ya, min x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 berarti min x ya, kita tulis di sini. Min x dikalikan dengan semua pembaginya lagi. Nanti kita tulis di sini ya. Min x dikali x pangkat 2 itu adalah min x pangkat 3. Min x dikalikan dengan x itu berarti min x pangkat 2. Min x dikalikan min 2 itu berarti plus 2x. Kita kurangin lagi. Depannya pasti habis ya. Nah, sekarang kita ini min 13x pangkat 2 dikurang min x pangkat 2 berarti sama aja min 13x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 yaitu min 12x pangkat 2 ya. Min 10x dikurang 2x yaitu min 12x ya. Kemudian 24-nya lagi kita turunin yuk, plus 24. Yang depannya ini kita bagi lagi dengan yang paling depan dari pembaginya yaitu min 12x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2 yaitu min 12, kita tulis di sini. Min 12-nya ini kita kaliin lagi dengan semua pembaginya yaitu min 12 dikalikan dengan x pangkat 2 yaitu min 12x pangkat 2, kita tulis di sini. Lanjut, min 12 dikalikan dengan x yaitu min 12x. Lanjut, min 12 dikalikan min 2 yaitu plus 24. Kita kurangin lagi, ternyata ini habis ya, 0. Artinya apa? Yang di atas ini kan hasil ya, hasilnya. Nah, ternyata x pangkat 2 min x min 12 ini juga merupakan faktor dari fungsi fx ini. Yuk, kita bisa tulis di sini. X pangkat 4 min 15x pangkat 2 min 10x plus 24. Itu kita tadi pembaginya itu ada apa aja? Ada x min 1 sama x plus 2. Sama hasilnya itu apa tadi? X pangkat 2 min x min 12 ya. Ini depan ini adalah fungsi fx-nya ya. Kemudian x min 1 sama x plus 2 ini adalah pembaginya atau bisa kita tulis px. Dan x pangkat 2 min x min 12 ini adalah hasil baginya atau bisa kita tulis hx. Seperti Ibu bilang, ternyata hx ini merupakan faktor-faktor dari fx itu juga. Sehingga bisa kita cari nih, gimana sih cara cari faktornya? Kita buat ini sama dengan 0, yaitu x pangkat 2 min x min 12 ternyata perkalian dari x min 4 dan x plus 3. Ini adalah faktornya, berarti akarnya x sama dengan 4 atau x sama dengan min 3. Ya. Sekarang, karena ini adalah suku banyak berderajat 4, maka faktornya pun nanti ada 4. Nah, kita udah dapat 4 belum? Coba deh kita lihat. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ternyata udah dapat 4. Yaitu apa aja faktornya? Yaitu ada x min 1 ya. Kemudian x plus 2, x min 4, dan x plus 3.
Maka akar-akarnya itu apa? Untuk X min 1, akarnya itu berarti 1 ya. Untuk X plus 2, akarnya itu min 2. Untuk X min 4, yaitu akarnya itu 4. Untuk X plus 3, akarnya itu min 3. Bisa kita tulis seperti berikut. Akarnya itu 1, min 2, 4, dan min 3. Atau kalau mau kita urutin dari yang paling terkecil, dari min 3 dulu ya. Min 3, min 2, 1, dan 4. Gitu ya. Jadi ini adalah faktornya, ini adalah akarnya. Cukup panjang ya. Yuk kita lanjut contoh soal yang keempat atau soal yang terakhir, yaitu menentukan nilai P sehingga X pangkat 3 min X pangkat 2 plus PX min 15 itu punya faktor X min 3. Tadi apa hayo? Kalau misalnya supaya ini adalah faktor dari sebuah fungsi ya, maka ketika nilai X min 3 ini kita masukkan ke sini, hasilnya itu harus 0 ya. Yuk, kita buat 0 dulu. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 3. Jadi ketika dimasukkan X-nya itu 3, nanti hasilnya itu harus 0. Yuk, sekarang semua nilai X-nya ini kita ganti dengan 3 ya. Jadinya 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 ditambah P dikali 3 dikurang 15 sama dengan 0. 3 pangkat 3 itu 27 ya. Dikurang 3 pangkat 2 itu 9. Ditambah P dikali 3 itu 3P dikurang 15 sama dengan 0. 27 dikurangin 9 itu berapa? 18 ya. 18 dikurangin 15 itu adalah 3. Berarti nanti 3P ditambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, 3-nya ini kita pindah ruas ke kanan, jadinya berubah tanda ya, jadi min 3. Sehingga bisa kita tulis 3P sama dengan min 3. Sehingga P-nya adalah min 3 dibagi 3 ya, yaitu 1. Jadi nilai P-nya adalah 1. Gitu. Mudah ya? Jadi kesimpulan untuk hari ini, untuk menentukan nilai faktor dan akar itu menggunakan ada 3 tahap ya, ada 3 langkah. Yang pertama kita mencari nilai P dan Q. Apa itu P dan Q? Untuk P adalah faktor bulat positif dari suku yang paling depan dan Q adalah faktor bulat positif dari suku yang paling belakang. Ingat ya, faktor bulat positif. Misalnya angkanya itu adalah min 10, maka faktor bulat positifnya itu adalah 1, 5 ya. 1 itu sama 10 dan 2 sama 5, berarti 1, 2, 5, 10. Jadi tanda minnya itu tidak perlu dihiraukan, jadi abaikan saja tanda minnya itu pada mencari nilai P dan Q-nya ya. Kemudian langkah yang kedua kita harus menentukan nilai K. K itu bisa plus minus P per Q atau plus minus Q per P. Tapi kalau misalnya dipakai yang memudahkan saja, kalau memang memudahkannya pakai P per Q ya pakai P per Q. Kalau pakai ternyata memudahkan dengan Q per P ya pakai Q per P gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga, memasukkan nilai K-nya tadi ke dalam fungsi fx. Kalau nanti hasilnya adalah 0, maka K yang kamu masukkan tadi itu adalah akar dari fungsi fx itu. Dan X min K-nya itu adalah faktornya. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.